Oke, shalom adik-adik. Kembali lagi dengan aku, oleh Kak Evan. Oke, sekarang firman Tuhannya membahas tentang buah roh. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kayak yang digambar nih, lipat tangan, tutup mata ya. Lipat tangan, tutup mata. Oke, lipat tangan, tutup mata. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, kami masih bisa untuk memuji nama-Mu ya Bapak, memuliakan nama-Mu ya Bapak pada minggu hari ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati apapun yang nanti dijelaskan, apapun nanti yang Engkau firmankan ya Bapak, itu semua tertanam di dalam hati kami dan kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dan kami bisa menyenangkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita membuka Alkitab terlebih dahulu. Ayo Alkitabnya dipersiapkan. Kita buka di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. 11 ayat nih. Nah, di slide juga ada nih ya. Oke, yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke, jadi adik-adik, tadi yang dibahas itu ada mengenai perbuatan daging dan buah-buah roh. Kalau kalian tadi perhatikan nih di mana? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada 9. Nah, itu boleh dihafalin adik-adik. Penting juga tuh untuk diingat-ingat. Buah roh itu gimana sih? Nah, apa aja? Jadi, aku jelasin nih tentang perbuatan daging. Maksudnya perbuatan daging itu apa ya, Kak? Ya, daging itu daging yang daging sapi, daging kambing itu ya, Kak? Ya, bukan dong. Maksudnya perbuatan daging itu kayak gini. Kayak jadi perbuatan daging itu sebenarnya perbuatan yang menentang apa yang dimaui Tuhan. Jadi perbuatan yang apa ya? Cenderung kepada keinginan sendiri. Jadi misalnya kita ada teman kita nih lagi apa ya misalnya jatuh dari sepeda. Nah, kalau misalnya kalian perbuatan dagingnya lebih besar, maksudnya ya perbuatan dagingnya kalian lakukan, ya kamu nggak nolongin temanmu itu. Nah, gitu, kayak gitu perbuatan daging itu pokoknya yang bertentangan sama apa yang Tuhan mau. Nah, di sini tuh ada contohnya. Kayak ini misalnya, ada seorang anak marah. Ini kayak mau bertengkar gitu loh. Nah, kalian siapa nih yang suka bertengkar? Nah, jangan diterusin. Soalnya itu Tuhan nggak mau tuh. Apa kita kayak selalu tengkar terus tuh nggak mau Tuhan. Perbuatan daging soalnya. Ya, sampai ini temannya lo takut. Nggak baik kan. Nah, terus habis ini sama juga marah. Kayak bisa aja nih ekspresinya kalau kita lihat, wah, misalnya ada teman kita yang dapat ranking 1, wah enak ya temanku dapat ranking 1. Terus kalian iri, nggak apa-apa kalian juga pengen ranking 1 tapi kalian nggak boleh iri. Iri itu apa sih Kak? Iri itu kayak ya kalian benar-benar ingin untuk ranking 1 dan melakukan apapun semua cara walaupun itu salah itu kalian lakukan juga itu iri. Itu nggak boleh. Nah, tadi juga dibahas kan Galatia 5 22 sampai 23 tentang buah-buahan. Boy, bukan buah-buahan, buah-buah roh. Nah, kalau kita lihat nih buah-buahan nih. Oh, seger kan? Oh, seger, buah-buahan, seger. Nah, kenapa kok pakai istilah buah-buahan? Nah, soalnya buah itu kan ada di pohon.
Dan buah itu lama pasti dari pohon sampai berbuah itu kan pasti lama, prosesnya sangat lama. Tapi walaupun itu lama, tapi bisa dinikmati sama orang-orang. Kayak ini kan misalnya dilihat orang tuh enak gitu, loh, seger gitu, bisa dinikmati. Nah, buah-buah roh itu ini ya, ini ada gambarnya ya. Jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, lemah lembutan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mau hidup kita itu dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh itu gimana ya, Kak? Jadi ya kita lakukan nih apa yang buah-buah roh ini. Tapi kita mulai dari membaca firman Tuhan, sering berdoa, terus kalau di apa ya, kalau sama orang tua harus nurut dan lain sebagainya gitu. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri lah intinya. Itu buah-buah itu bisa dicapai dalam hal itu. Nah, ini kan ilustrasinya juga pohon kan. Pohon buah roh gitu. Nah, kalau kalian lihat nih, jadi contoh-contoh dari buah-buah roh tadi ini kayak ini. Misalnya kita sama teman kita itu ramah gitu loh, nggak saling marah-marahan nggak jelas lagi, ya nggak boleh. Sama teman kita juga harus ramah, harus bahagia, sukacita kan tadi ada. Terus nah ini bahagia, sukacita, apa kayak kalau bahasa anak sekarang tuh vibes-nya itu positif gitu. Nah terus, nah ini misalnya ada teman kita jatuh dari sepeda, kasihan kan kayak luka gitu loh lututnya. Nah itu kalian tolongin. Nah itu buah-buah itu kita tuh harus hidup itu dipimpin oleh roh. Jadi kita nggak boleh kayak, wah itu apa? Oh temanku itu loh jahat sama aku. Ya nggak mau lah aku nolongin. Nah itu nggak boleh. Itu perbuatan daging kalian itu. Itu ada unsur dengki, dendam dan lain sebagainya itu kan nggak boleh. Itu termasuk perbuatan daging. Tapi kita itu harus saling tolong menolong. Kita harus punya kasih. Nih Tuhan Yesus saja mau mati untuk kita. Nah itu kan kasihnya itu sangat besar gitu buat kita. Kasih yang dimau oleh Tuhan kepada sesama kita itu kasih yang agape. Apa tuh kasih agape? Kasih yang tidak meminta balasan dari orang lain. Misalnya kalau kalian ditolongin sama orang lain ya kita nggak minta balasan. Misalnya kita nolong orang lain, kita juga minta balasan untuk ditolong orang lain. Kita nggak berharap gitu. Pokoknya kalau aku mau nolongin ya udah nolongin gitu. Itu kasih agape. Kasarnya seperti itu. Oke, itu saja. Jadi ayo adik-adik mari kita eh, tinggalkan perbuatan daging. Kita nggak boleh mentingin diri sendiri, nggak boleh egois. Kalau misalnya ada teman kita yang kesusahan, tapi ini kalau ujian nggak boleh ya. Soalnya ujian ya aturannya emang nggak boleh. Maksud nggak boleh bantu teman kita. Nah tapi kalau di luar ujian kayak ada yang kesusahan ngerjain tugas, kesusahan nangkep pelajaran, atau ada yang jatuh dari sepeda, jatuh dari pas lari jatuh itu dibantu temennya. Kita nggak boleh kayak mikir temanku itu loh nggak pernah bantu aku malah mau tengkar sama aku terus. Ya nggak boleh, itu nggak boleh. Gitu kita harus apa ya memberikan buah-buah roh yang apa ya kalau orang lihat itu seneng gitu, orang lihat kita tuh seneng kayak kita kalau lihat buah-buahan kan seger kan seneng gitu gitu. Oke, sebelum mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pada pagi hari ini ya Bapak, kami sudah mendengar firman Tuhan mengenai buah-buah roh ya Bapak. Ya Bapak, kami tahu ya Bapak, kami tidak bisa melakukan ini sendiri ya Bapak. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapak. Kiranya Kau berkati apapun yang kami usahakan untuk selalu menolong orang lain, untuk selalu tidak mementingkan diri sendiri ya Bapak. Kiranya Kau berkati supaya kami mampu ya Bapak untuk melakukan hal-hal itu. Walaupun memang sepertinya susah ya Bapak karena bisa saja teman-teman kami itu nggak pernah nolongin kami ya Bapak. Tapi kami mau ya Bapak seperti meneladani Engkau ya Bapak yang mau mati di kayu salib ya Bapak untuk menebus dosa-dosa manusia yang benar-benar berdosa dan jahat terhadap Engkau ya Bapak. Tapi Engkau masih ampuni ya Bapak. Kiranya Engkau berkati. Kiranya Engkau jadikan kami seperti itu ya Bapak kepada teman-teman kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sekarang ya Bapak kami mau menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati apapun yang kami lakukan. Kiranya itu memuliakan nama-Mu. Misalnya atau mungkin ada yang sedang ujian ya Pak, ada PR-PR, tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya Bapak. Kiranya Engkau berkati supaya apapun yang kami kerjakan itu ya Bapak, itu semua memuliakan dan menyenangkan Engkau dan kami juga tidak berlaku curang ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Teman-teman kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu.